Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Zahroni, NIM 24213073. Dan saya Ahmad Rizky Ananda dengan NIM 24213056. Dan saya Raufiki Maktum dengan NIM 24213068. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang metode numerik yang akan secara khusus menjelaskan tentang metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting. Mungkin bisa disimak. Saya akan menjelaskan apa itu SAW. SAW yaitu Simple Additive Weighting atau metode penjumlahan tertimbang. Metode ini banyak digunakan dalam penyelesaian masalah sehari-hari yang kompleks. Pernahkah Anda bingung untuk memilih barang, tempat kuliah, terus rekan kerja? Itu kan banyak pertimbangan. Kalau kayak barang, harganya murah, kualitas rendah. Kalau tempat kuliah jauh, ya banyak fasilitasnya, bagus dan mahal. Kalau tempat kerja yang tidak banyak recok-recoknya teman-teman, ya sekedar itu aja dari saya. Akan dilanjut teman saya. Terima kasih. Apa itu SAW? Secara sederhana, SAW adalah metode mengambil keputusan multi kriteria yang mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan semua kriteria yang ditentukan. Prinsip intinya, setiap alternatif akan mendapatkan skor akhir, dan alternatif dengan skor tertinggi adalah pilihan terbaik. Kenapa SAW populer? Pertama, sangat mudah dipahami. Kedua, perhitungannya sederhana dan logis. Ketiga, sangat fleksibel karena menggabungkan data angka kuantitatif dan data penilaian kuantitatif. Dan keempat, hasilnya objektif dan transparan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengerjakan metode SAW. Yang pertama, identifikasi alternatif dan kriteria. Lalu yang kedua, buat matriks keputusan awal. Yang ketiga, tentukan bobot untuk setiap kriteria. Yang nomor 4, normalisasi matriks keputusan. Dan yang kelima, hitung nilai presentasi atau skor setiap alternatif. Yang keenam, urutkan peringkat untuk pengambilan keputusan. Baik, dalam metode SAW ini terdapat dibagi menjadi dua ya. Pertama itu benefit, yang kedua cost. Benefit dan cost. Yang benefit semakin besar nilainya semakin baik. Contoh kecepatan dan kapasitas. Kalau cost semakin kecil nilainya semakin baik. Contoh harga berat. Karena jenisnya berbeda, rumusnya pun berbeda. Yang pertama, rumus benefit. Rumus benefit ini sama dengan RIJ sama dengan XIJ per max XJ. Dengan kriteria nilai alternatif dibagi nilai terbaik di kolom tersebut. Lalu yang rumus cost sama dengan RIJ sama dengan min buka kurung SJ tutup kurung per XIJ. Dengan kriteria nilai terbaik atau terkecil dibagi nilai alternatif. Cukup sekian dari saya. Sekarang kita lanjut ke tahap studi kasus, yaitu sekarang kita akan mengangkat tentang tema internasional.
isu politik yang mana sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu pemilihan elit global terbaik di dunia. Kita akan memakai metode SAW untuk memilih siapa elit global terbaik yang ada di dunia. Lalu kita punya 5 kandidat di sini yang akan menjadi alternatifnya. Yang pertama ada A1 sama dengan Trump, A2 Putin, A3 Erdogan, A4 Xi Jinping, dan A5 Kim Jong Un. Lalu setelah itu kita buat sebelum kita buat tabel kriterianya, kita harus buat dulu kriteria beserta bobotnya juga. Yaitu bobot yang pertama adalah jujur, yang kedua amanah, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat tegas, lalu yang kelima merakyat atau bermasyarakat gitu ya. Dengan bobot masing-masing 5, 3, 4, 3, 5. Setelah itu kita lanjut membuat tabelnya. Yang sebelah sini dari atas ke bawah itu tabel untuk alternatifnya dari A1 sampai A5. Lalu yang tabel menyamping yaitu kita membuat baris A1 sampai K5 untuk kriterianya. Lalu kita isi secara acak. Tapi kalau di perhitungan yang sebenarnya itu isi berdasarkan datanya ya. Tuh. Lalu setiap kolom kita harus menentukan bilangan mana atau data mana per kolom per sel ini yang paling tinggi. Maka kita akan menemukan X match-nya yaitu 5, 5, 4, 4, dan 5. Setelah itu kita langsung menormalisasikannya ke rumus itu. Rumus ini yaitu K1 A1. Yang mana di dalam ini merujuk kepada ini. 5 K1 A1 sama dengan 5 per 5 dibagi X match, dibagi yang paling besar itu 5, maka sama dengan 1. Di rumusnya atau perhitungannya sama sampai ke kolom yang terakhir ya, sampai kolom terakhir. Nanti setelah terkumpul data seperti ini, data-data desimal ataupun 1 atau 0, maka akan digabungkan menjadi sebuah matriks baru yaitu ini. Setelah itu kita lanjut kepada perhitungan normalisasi bobotnya dulu, yaitu bobot yang ada di situ kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 maka sama dengan 20. Lalu setiap kriteria yang ada di situ bobot kriteria dibagi dengan jumlah dari bobot kriteria tadi. 5 dibagi 20 sama dengan 0,25 dan begitu seterusnya untuk menjadikan ini sebagai nilai normalisasi bobot. Lalu kita hitung nilai akhir. Nilai akhir yang kita hitung dari nilai akhir yaitu nilai matriks yang ada di sini dikalikan dengan bobot per kriterianya. Jadi 1 kali 0,25, lalu untuk dilanjut lagi 0,6 kali 0,15, 0,8 dikali 0,2 dan seterusnya. Maka untuk A1 kita punya nilai yang sama dengan 0,71 sini itu. 0,71 itu ada di sini. Ini adalah hasil dari perhitungan kita yang tadi dari hitung nilai akhirnya. A1 sama dengan 0,71, A2 0,72, A3 sama dengan 0,1825, A4 sama dengan 0,8167 dan A5 sama dengan 0,67. Setelah itu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini yang terbesar adalah yang A4. Lalu yang selanjutnya yang terbesar kedua ini yang A3. Yang lalu terbesar ketiga sama dengan ini. Terus diurutkan sampai menjadi seperti ini ya. Maka setelah kita menghitung menggunakan rumus selama ini, maka pemilihan elit global terbaik jatuh kepada Xi Jinping dengan skor akhir 0,8167. Mungkin itu saja presentasi dari kita. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.